Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu model-model pembelajaran IPA, yaitu PBL dan cooperative learning. Yang kedua, metode-metode pembelajaran IPA, yaitu diskusi, group investigation, dan STAR. Yang ketiga, metode-metode pembelajaran IPA, yaitu simulasi, demonstrasi, dan eksperimen. Yang keempat, metode-metode pembelajaran IPA, yaitu problem solving dan proyek. Yuk, langsung saja kita simak materinya. Assalamualaikum. Baik, yang pertama kita akan membahas yaitu model-model pembelajaran IPA atau PBL dan cooperative learning. Yang pertama, model-model pembelajaran IPA yaitu PBL, yaitu menyajikan suatu masalah yang sesuai kenyataan dan bermakna kepada peserta didik untuk diselidiki secara terbuka dan ditemukan solusi penyelesaiannya. PBL digunakan untuk mendukung pola pikir tingkat tinggi atau dalam situasi yang berorientasi masalah. Nah, tujuan PBL ini yaitu kemampuan berpikir dan memecahkan masalah, memahami peranan orang dewasa, belajar mandiri dan bebas. Nah, yang kedua, cooperative learning. Cooperative learning ini merupakan strategi pembelajaran kelompok yang dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik, sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial serta dapat meningkatkan harga diri. Nah, pembahasan kedua yaitu metode-metode pembelajaran IPA. Yang pertama, diskusi. Yang kedua, group investigation dan STAR. Yang pertama, diskusi, yaitu Diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuannya adalah metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan atau menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Oleh karena itu, diskusi bukanlah debat yang bersifat adu argumentasi. Nah, yang kedua, group investigation, yaitu adalah suatu pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik. Yang ketiga, STAR, yaitu berfungsi bagi sarana dalam proses pembelajaran IPA agar peserta didik meningkatkan aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga, metode-metode pembelajaran IPA, yaitu simulasi, demonstrasi, dan eksperimen. Yang pertama, simulasi, yaitu metode simulasi ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang memberikan penyajian berupa pelajaran dengan menggunakan situasi maupun suatu proses yang nyata. Dalam metode jenis ini, siswa diminta untuk terlibat secara aktif dalam melakukan interaksi dengan suatu yang ada di sekitar lingkungannya. Tujuan dari metode pembelajaran simulasi ini yaitu yang pertama, membantu siswa dalam menerapkan keterampilan untuk membuat keputusan dan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi antara sesama manusia. Nah, yang ketiga, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menerapkan tentang berbagai prinsip dan teori. Yang keempat, memberi siswa untuk meningkatkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, yang kedua, demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang atau kejadian, aturan, dan melakukan kegiatan. Nah, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran.
yang relevan dengan pokok bahasa atau materi yang sedang disajikan. Saat melaksanakan demonstrasi ilmu pengetahuan alam, biasanya guru sendirilah yang melakukannya. Tetapi alangkah baiknya bila murid yang melakukannya. Yang ketiga, eksperimen atau metode eksperimen. Ini adalah metode yang banyak digunakan dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam. Eksperimen atau percobaan dilakukan tidak selalu harus dilaksanakan di dalam laboratorium, tetapi dapat dilakukan pada alam sekitar. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah metode-metode pembelajaran IPA, problem solving, dan proyek. Ini adalah pembahasan kita yang terakhir. Nah, yang pertama ada problem solving, yaitu problem solving ini atau metode pemecahan masalah bukan hanya sekedar metode belajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, karena dalam problem solving dapat menggunakan metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai pada menarik kesimpulan. Nah, yang kedua, proyek. Proyek merupakan suatu penugasan yang memerlukan pemikiran dan tindakan yang membangun diri murid. Nah, contohnya itu seperti guru memberikan bahasa mengenai benda yang dapat dilalui cahaya dan tidak dapat dilalui oleh cahaya. Jadi guru dan murid mempersiapkan seperangkat alat dan bahan untuk digunakan oleh para siswa untuk menemukan suatu keputusan atau kesimpulannya dari materi tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.